Perseteruan yang melibatkan Amerika melawan Iran meningkat menyusul bocornya rencana serangan ke pangkalan-pangkalan Paman Sam, terutama karena pesawat pengebom B-2 Spirit telah terlihat di Diego Garcia. Berbagai laporan menunjukkan Iran mungkin akan menembakkan rudal di dekat pangkalan itu sebagai peringatan. Pertanyaannya, akankah tembakan pertama itu benar-benar terjadi? Simak pembahasan berikut untuk mengetahui lebih banyak, termasuk perkembangan konflik yang memperburuk situasi Timur Tengah saat ini. Serangan pendahuluan ke Diego Garcia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan melakukan pengeboman jika Iran menolak tawaran kesepakatan nuklirnya. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, kemudian menanggapinya dengan tak kalah serius, mengucap sumpahnya untuk memberikan serangan balasan jika itu terjadi. Karena itu, disinilah kita sekarang untuk meningkatkan pembahasan. Karena faktanya telah ada pembaharuan informasi yang dapat dilaporkan. Ini tentang serangan pendahuluan ke pangkalan militer Diego Garcia yang direncanakan sebelum Amerika menggunakan pangkalan tersebut menargetkan Republik Islam Iran. Bocornya rencana angkatan bersenjata Iran bermula ketika seorang pejabat senior di Iran mengatakan kepada The Telegraph bahwa komandan militer telah diminta untuk menargetkan pangkalan gabungan Inggris-Amerika itu. Surat kabar kemudian merilis pernyataan di mana para pejabat mengakui respons terhadap ancaman Trump harus dilakukan melalui tindakan, bukan kata-kata. Setiap pangkalan di wilayah itu berada dalam jangkauan rudal kami. Katanya, mengacu pada target manapun di kawasan yang menimbulkan ancaman, baik di Bahrain maupun di Diego Garcia. Para komandan telah diinstruksikan untuk memastikan bahwa semua peluncur rudal telah dipersiapkan dan fasilitas nuklir dilindungi. Mereka tengah mempersiapkan diri untuk perang habis-habisan dengan segala sesuatunya telah siap saat Trump memutuskan untuk menyerang. Laporan itu lebih jauh menjelaskan. Sebagaimana diketahui, setidaknya 3 jet B-2 Spirit tiba di pos terdepan strategis AS Inggris minggu lalu, menurut citra satelit. Rudal-rudal Iran sudah siap. Masih ingat terkait surat yang ditulis Trump kepada Khamenei? Teheran akhirnya menanggapi surat itu selama akhir pekan, mengonfirmasi pihaknya menolak negosiasi langsung selama Amerika mempertahankan ancaman dan sanksi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan kembali sikap ini pada hari Minggu dengan mengatakan, "Kami telah menolak perundingan langsung tetapi dialog tidak langsung tetap terbuka. Perilaku pejabat Amerika akan menentukan jalannya perundingan ini. Kami tidak pernah menghindari dialog tetapi pelanggaran perjanjian telah menimbulkan masalah." Ynet News mengutip dalam rilisnya. Media pemerintah Iran lantas menyuarakan ancaman atas sikap Amerika yang dimaksud dengan Tehran Times menerbitkan laporan. Mengklaim rudal Iran telah dimuat ke peluncur di semua kota rudal bawah tanah dan siap diluncurkan. Media yang dikendalikan pemerintah itu lebih jauh menyebut setiap eskalasi akan menimbulkan kerugian besar bagi pemerintah Amerika dan sekutunya. Situasi makin tak terkendali. Manakala pasukan IRGC mengklaim bahwa mereka siap tempur untuk merespon apapun yang ada di depan. Amerika memiliki sedikitnya 10 pangkalan di wilayah sekitar Iran dan mereka memiliki 50.000 tentara. Jenderal Amir Ali Hajizadeh, seorang komandan senior di Korps Garda Revolusi Islam Iran, memperingatkan. Gunakan nuklir jika terpaksa. Iran pada dasarnya memiliki kekuatan militer yang mumpuni, tapi melawan kekuatan besar seperti Amerika Serikat seharusnya tidak dapat dilakukan tanpa persiapan. Karena itu, sejalan dengan ancaman yang dilontarkan Trump, ajudan Khamenei dalam peringatan terbarunya menyebut Iran tidak punya pilihan selain menggunakan senjata nuklir jika diserang. Kami tidak bergerak ke arah senjata, nuklir, tetapi jika Anda melakukan sesuatu yang salah dalam masalah nuklir Iran, Anda akan memaksa Iran untuk bergerak ke arah itu, karena harus mempertahankan diri. Kata penasihat Khamenei, Ali Larijani kepada TV pemerintah. Menurutnya, jika suatu saat Amerika mulai mengebom atau melakukan intervensi lewat Israel, maka dengan terpaksa Iran akan membuat keputusan yang berbeda.
Menariknya, komentar sang ajudan muncul setelah Ayatollah Ali Khamenei berjanji akan membalas jika Trump melakukan ancaman untuk mengebom Iran sehubungan dengan program nuklirnya. Berhubung Iran menolak perundingan langsung dan diplomasi terhenti, bukankah ketegangan yang meningkat tanpa ada penyelesaian segera terlihat? Melansir Time of Israel, Trump mengatakan pada hari Sabtu akan ada pengeboman jika Iran tidak menyetujui kesepakatan nuklir untuk selanjutnya mengancam Teheran dengan hukuman tarif sekunder. Meskipun komentar Trump semakin tajam, tidak jelas apakah ia mengancam akan melakukan serangan langsung atau operasi yang dikoordinasikan dengan negara lain seperti Israel. Trump ancam bom Iran. Lebih jauh tentang ancaman bom dan tarif sekunder, Trump dalam sebuah wawancara telepon yang dikutip CNBC merinci bagaimana Presiden Amerika itu secara blak-blakan berkata, ini akan menjadi pengeboman yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Selanjutnya, ia menegaskan akan mengenakan tarif sekunder seperti yang ia lakukan 4 tahun lalu jika mereka tidak membuat kesepakatan. Pezeshkian pada dasarnya mengungkit dalam keterangannya bahwa kepercayaan di antara mereka harus dibangun kembali. Saat itu, ia berkata pihaknya tidak pernah menghindari dialog tetapi pelanggaran perjanjian telah menyebabkan masalah. Dalam hal ini, ia merujuk pada fakta di mana Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir tahun 2018, 3 tahun setelah perjanjian ditandatangani selama pemerintahan Obama. Ancaman terbaru Trump lebih gamblang dan keras daripada yang pernah diucapkan sebelumnya. Sebagai tanggapan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagaei, mengatakan ancaman eksplisit pengeboman oleh seorang kepala negara merupakan kontradiksi yang jelas terhadap hakikat perdamaian dan keamanan internasional. Menurutnya, yang demikian jelas merupakan pelanggaran berat terhadap piagam PBB dan pelanggaran terhadap rezim pengamanan Badan Tenaga Atom Internasional. Adapun Khamenei mengatakan Iran tidak terlalu khawatir dengan kata-kata Trump. Kami menganggap tidak mungkin bahaya seperti itu akan datang dari luar. Tapi, jika tindakan seperti itu terjadi, pasti akan ditanggapi dengan tanggapan yang tegas, katanya. Negosiasi tidak langsung. Di awal telah dibahas mengenai Iran yang menolak negosiasi langsung, tetapi setuju untuk pembicaraan tidak langsung melalui Oman. Jadi, seperti apa pembicaraan tidak langsung yang dimaksudkan Iran? Pada tanggal 7 Maret, Trump berkata telah menulis surat kepada Khamenei untuk menyerukan perundingan nuklir dan memperingatkan kemungkinan aksi militer jika Teheran menolak. Surat itu kemudian dikirimkan ke Teheran pada tanggal 12 Maret oleh utusan Uni Emirat Arab. Untuk selanjutnya, Iran berkata butuh waktu untuk membahasnya lebih jauh. Sampai akhirnya Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menanggapi di tanggal 27 mengatakan bahwa tanggapan telah dikirim melalui Oman tanpa merinci isinya. Tapi yang pasti, Araghchi mengatakan Iran tidak akan terlibat dalam perundingan langsung di bawah tekanan maksimum dan ancaman aksi militer. Sedangkan Presiden Masoud Pezeshkian pada hari Minggu mengatakan Khamenei sebagai pemimpin tertinggi yang memiliki keputusan akhir dalam kebijakan negara telah mengizinkan pembicaraan tidak langsung. Di sisi lain, Trump mengatakan bahwa pejabat Amerika dan Iran sedang berbicara di Oman, tetapi ia tidak memberikan rinciannya. Iran memandang kebijakan tekanan maksimum Amerika sebagai provokasi yang hanya memperdalam ketegangan. Teheran menolak pembicaraan langsung, meningkatkan risiko konflik militer karena kedua belah pihak bersikeras tetap berada pada pendirian masing-masing.